السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita sampai likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Pada setiap umat itu ada syariat masing-masing, ada manhajnya. Kaidah mengatakan bahwa ini didahului oleh sebuah pertanyaan. Apakah syariat Nabi Musa misalnya otomatis menjadi syariat kita, Nabi Muhammad SAW? Apakah syariat Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq, Nabi Yaqub, Nabi Isa otomatis menjadi syariat Nabi Muhammad SAW? Nah, ada sedikit perselisihan. Jawabnya adalah ya. Kecuali ada keterangan jelas bahwa itu sudah dimansuh. Ketika tidak ada keterangan ini dimansuh atau tidak, maka itu ya. Gitu ya. Karena Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishaq, Nabi Yaqub, Nabi Musa, Nabi Yahya, Zakaria, sampai Nabi Muhammad SAW diutus oleh Tuhan yang sama. Pengutusnya adalah Tuhan yang sama, Allah Rabbul Alamin. Maka gimana berbeda? Tentu sama. Kecuali tadi dinyatakan sebagai mansuh, sudah dimansuh, berarti ada nasikhnya. Ya. Kenapa kita tidak berani mengikuti syariat Nabi Lut, punya dua istri sekaligus, dua-duanya kakak beradik? Ya karena sudah dimansuh, sudah jelas keterangan dari Nabi alaihi salatu wassalam, haram mengumpulkan dua mahram. Kakak dengan adik, keponakan dengan bibinya, anak dengan ibunya, tidak boleh. Tidak boleh. Ada yang tidak boleh seterusnya, seperti anak dengan ibunya. Ada yang sementara, seperti kakak dengan adiknya. Ya. Kenapa kita tidak boleh mengikuti syariat Nabi Musa ketika pakaian kita najis kemudian digunting, dibuang? Karena udah jelas dimansuh. Nabi memansuh dengan mengatakan, hilangkan najismu dengan cara dicuci pakai air. Cukup dengan air, tidak usah digunting. Hilang 3: bau, rasa, warna. Ta'muhu wa launuhu wa rihuhu. Sudah dimansuh. Oleh karena itu ketika Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan sebaik-baik puasa adalah puasanya Nabi Daud, itu sudah cukup menjadi syariat sunnah bagi kita berpuasa Nabi Daud. Gitu ya. Karena tidak ada
yang memansuh, tidak ada nasikhnya. Beda dengan najis tadi, beda dengan mengumpulkan kakak dan adik tadi. Untuk puasa Nabi Daud tidak ada nasikhnya. Maka ketika Nabi mengatakan sebaik-baik puasa, maksudnya puasa sunat ya, itu puasa Daud, sebaik-baik solat adalah solatnya Nabi Daud. Maksudnya solat malam, solat sunat terbaik. Tidur, kemudian bangun, kemudian tidur lagi, kemudian bangun, kemudian tidur lagi, kemudian bangun, setengahnya, kemudian seperempatnya, kemudian seperdelapannya, dan seterusnya. Ya. Kenapa kita tidak boleh mengikuti syariat Nabi Yusuf? Minta Nabi Yusuf pernah minta jabatan. Ij'alni ala khazainil ardh inni hafidun alim. Jadikan aku orang yang mengurusi al-ard, tanah pertanian. Mungkin istilah kita menteri pertanian. Dalam hal ini, inni hafidun alim, aku bisa menjaga dan aku tahu ilmunya. Jelas ini minta jabatan. Kenapa kita tidak boleh? Padahal ini syariat seorang nabi. Jawabannya sudah dimansuh. La tas'alul imarah. Jangan kalian minta jabatan, dan jangan kalian memberikan jabatan kepada orang yang minta jabatan. Jadi haram memberikan jabatan kepada orang yang minta. Ini menjadi dalil, boleh nggak milih nyoblos? Mereka minta jelas kan, para caleg itu, para calon bupati, calon wali kota, ya jelas minta kan. Sementara dilarang memberikan jabatan kepada orang yang minta. Abbas pernah minta kepada Nabi untuk ditunjuk sebagai orang yang berwenang mengurusi air Zam-Zam. Jawaban Nabi seperti tadi, dan tidak ditunjuk. Abu Dzar juga pernah. Tentu mereka belum tahu. Nabi tidak memberi, Nabi bahkan melarang minta jabatan. Padahal Nabi Yusuf minta jabatan. Oleh karena itu banyak kisah di hadis sabda Nabi alaihi salatu wassalam menceritakan bagaimana kisah-kisah orang terdahulu. Ini untuk kita jadikan pelajaran. Seandainya masing-masing kita, taruhlah kita hanya mengikuti umat Nabi Muhammad SAW, umat-umat terdahulu nol, nggak perlu diperhatikan sama sekali, ya buat apa Nabi cerita? Ya kan? Buat apa Nabi cerita Nabi Ibrahim datang ke rumah Nabi Ismail, tidak bertemu dengan putranya Ismail, tapi malah bertemu dengan istrinya. Istrinya banyak mengeluhkan tentang suaminya, begini, begitu, begini, begitu. Lalu Nabi Ibrahim berpesan, tolong, nggak tahu kalau ini mertua dia, kalau ini Nabi Ibrahim, ayahnya Nabi Ismail. Nabi Ibrahim berpesan, nanti kalau suamimu pulang, tolong sampaikan, suruh ganti palang pintu. Ya, yang dimaksud adalah cerai. Dan betul diceraikan oleh Ismail. Kemudian berganti istri lain. Kemudian Nabi Ibrahim datang lagi. Kemudian istri yang kedua ini nggak ada mengeluh, bahkan memuji-muji suaminya, menyembunyikan
aib rumah tangga. Namanya orang rumah tangga pasti ada aib, ya kan? Ada kekurangan, tapi disembunyikan. Nabi Ibrahim berpesan, kalau suamimu pulang, sampaikan kepada dia tidak usah mengganti palang pintu. Buat apa Nabi cerita seperti itu? Ini kan syariat Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Ngapain diceritakan? Kalau syariat nabi-nabi sebelum beliau tidak perlu diperhatikan, ngapain kita harus tahu? Ya. Dan itu bukan sekali dua kali kan? Bagaimana Nabi Musa berdoa diaminkan oleh Nabi Harun. Nabi Harun tidak berdoa, hanya amin. Kemudian Allah menjawab, qad ujibat da'watukuma, doa kalian berdua akan aku kabulkan. Padahal Nabi Harun tidak ikut berdoa, hanya mengucapkan amin. Adakah fawaid dari kisah ini? Kalau nggak ada, buat apa Nabi cerita? Ya, ada fawaid. Bahkan para imam mengambil fawaid dari kisah ini. Nabi Musa berdoa, Nabi Harun mengaminkan, bahwa para makmum tidak perlu baca Al-Fatihah, cukup dengan mengucapkan amin ketika imam baca Al-Fatihah, dan seterusnya dan seterusnya, ya. Itu kan bertebaran di Al-Quran dan Sunnah. Nabi Nuh, Nabi Musa, wah luar biasa. Bagaimana Nabi Musa ketika diajak oleh dua wanita, dua gadis untuk ke rumah orang tuanya, ya. Tentu Nabi Musa tidak tahu rumahnya di mana, ya kan? Namanya nggak tahu kan apa? Yang nggak tahu itu ngikutin dari belakang apa di depan? Mestinya ngikutin dari belakang kan? Gitu. Dua wanita gadis ini jalan di depan, Nabi Musa di belakangnya, orang nggak tahu. Mestinya, tapi tidak. Atau minimal jalan bareng lah bertiga, ambil ngobrol ngalor ngidul kayak kita. Kayak kita kan begitu kan? Sama perempuan nggak dikenal, apalagi cantik, ya. Cari-cari alasan. Nah, itulah kita. Ya, ngobrol ke sana kemari, yang nggak penting segala macam ditanyain, ya kan? Kan begitu laki-laki, ya kan? Segala masak apalah segala, yang nggak penting. Namanya apa istilahnya? PDKT, ya kan? Nabi Musa tidak. Nabi Musa berjalan di mana? Di depan. Di depan. Awalnya ya beritahukan saja arah mana, itu kan masalah teknis bisa diatur, ya kan? Atau mungkin diteriakin dari belakang, ya. Mentok bang, nanti kanan. Terus kiri. Nah, yang jelas Nabi Musa di depan. Nggak mau di belakang kedua wanita ini, ya. Nah, ini luar biasa. Seorang Nabi seperti itu, menjaga dirinya, menjaga pandangannya, tidak seperti kita, ya. Kita sengaja dari belakang, ya kan? Nabi Musa tidak. Nah, adakah ini fawaidnya? Tentu ada. Buat apa Nabi cerita kalau tidak ada fawaidnya? Maka kuatlah pendapat para ulama yang mengatakan syariat para nabi, para rasul yang 124.000 itu adalah syariat kita semua. Kecuali di apa tadi? Di mansuh. Kalau sudah di mansuh ya sudah. Namanya juga sudah di mansuh. Bahkan nabi yang sama awalnya boleh, akhirnya nggak boleh. Awalnya haram, akhirnya boleh. Itu nabi yang sama. Ada nggak? Ada. Ada. Apalagi nabi yang berbeda. Zamannya terpaut sekian ratus tahun, sekian ribu tahun. Ya wajarlah
ada mansuh, ada nasih. Orang baru beberapa tahun saja dimansuh. Awal Islam di Mekah, ziarah kubur halal apa haram? Haram, tidak boleh. Ketika hijrah di Madinah, baru Nabi membolehkan, menyuruh bahkan, kuntu nahaitukum an ziyaratil qabr fazuruha. Dulu aku larang kalian berziarah kubur, tapi sekarang berziarahlah. Tentu perintah ini tidak wajib, karena padahal perintah kan mestinya wajib. Hukum asal perintah kan wajib ya. Perintah ziarah kubur ini tidak wajib. Kenapa? Perintah yang jatuh setelah larangan, maka perintah itu menjadi tidak wajib. Itu kaidah. Wa idza nusikha, ketika dimansuh, fal ibadatu lillahi hiya al intiqalu ila nasihi wa tarkul mansuh. Ketika sebuah peribadatan ritual dimansuh, maka beribadah kepada Allah pindah dari mansuh ke nasih. Yang sudah mansuh ditinggalkan, lakukan yang nasih, gitu ya. Wa minhum man hadallah, dan di antara mereka umat-umat para nabi, para rasul itu ada yang diberi hidayah oleh Allah. Minhum man ajabar rusul, ada yang menerima dakwah para nabi, para rasul itu. Jangankan sudah dengar berbulan-bulan, bertahun-tahun, baru apa kemarin? Abdullah bin Salam baru lihat wajahnya. Abdullah bin Salam, si pendeta Yahudi ini, baru melihat wajah Nabi, langsung istilah kita jatuh cinta, ya. Mengatakan dalam hatinya, aku lihat wajah beliau, wajah seorang yang tidak berdusta, dan masuk iman itu dalam dirinya. Abdullah bin Salam, si tokoh, si pendeta Yahudi yang berilmu, ya. Walaupun awalnya ngetes, ya, itu masih ingat barangkali 3 pertanyaan Abdullah bin Salam yang menunjukkan bahwa Abdullah bin Salam dan umumnya pendeta Yahudi itu berilmu, tahu ilmu. Makanan apa, hidangan apa yang pertama kali akan disantap oleh penduduk surga? Kenapa seorang anak kadang mirip ayahnya, kadang mirip ibunya? Tanda besar pertama apa? Munculnya dekatnya hari kiamat, ya. Di riwayat lain, kenapa kadang laki-laki kadang perempuan, ya. Ini semua Abdullah bin Salam sudah tahu jawabannya, tapi nanya, namanya juga ngetes, ya. Setelah dijawab oleh Nabi dengan benar, dan tentu Nabi tidak tahu apa-apa kalau tidak diberitahu oleh Allah lewat Jibril. Abdullah bin Salam beriman, masuk Islam, baca syahadat, tapi memohon kepada Nabi supaya disembunyikan dulu, ya. Tapi sayang, Yahudi yang seperti ini, pendeta Yahudi yang seperti ini tidak banyak. Mungkin cuma dia atau 1 lagi atau 2 lagi. Seandainya ada 10 saja, kata Nabi, seandainya ada pendeta Yahudi 10 saja masuk Islam, maka tidak ada Yahudi di muka bumi ini. Habis semuanya masuk Islam. Dari sini keluar hukum bahwa Yahudi adalah sebuah keyakinan. Yahudi adalah, ya, agama batil, ya. Dengan mengatakan
tidak ada Yahudi lagi, semuanya akan masuk Islam. Beda dengan Bani Israel. Bani Israel bukan agama, bukan keyakinan. Bani Israel adalah bangsa, keturunan Nabi Israel. Israel itu kan Nabi, nama lain dari Nabi Yakub, anak dari Nabi Ishak, cucu dari Nabi Ibrahim, ayah dari Nabi Yusuf. Ya, maka Israel seorang yang saleh, yang baik, yang bertakwa, yang berilmu, Nabi. Maka haram bagi kita dan siapapun kaum muslimin mencaci maki Israel, menjelek-jelekkan Israel, memburukkan Israel, mengutuk, melaknat Israel. Yang biadab, yang kurang ajar, yang gak tahu diri, yang gak punya malu, itu bukan Israel, tapi Bani Israel, anak-anak keturunan Israel. Atau boleh dengan istilah Yahudi, bukan Israel. Nah, maka mereka pintar, sudah kita bahas kan. Yahudi itu pintar. Maka nama ayahnya itu, yang nabi itu, yang soleh itu, yang bertakwa, yang berilmu itu dipakai sebagai nama negaranya, negara Israel. Ya. Ini tipuan kepada kaum muslimin, dan hampir seluruh kaum muslimin tertipu. Kecuali yang bermanhaj salaf, yang tahu Israel itu siapa. Nah, kaum muslimin bahkan sampai hari ini jarang ada orang namanya Israel. Ya kan? Sahabat, tabi'in, atba'ut masih ada, masih banyak. Ya sama dengan Ishak, Yakub, kan banyak. Hari ini Pak Ishak, Pak Yakub, Pak Yahya, Pak Zakaria, banyak kan nama-nama Nabi. Tapi Pak Israel hampir-hampir tidak ada. Padahal sama Nabi beliau, mestinya nama dipakai. Nah, Yahudi itu yang kurang ajar, membuat negara yang merampas itu, negara rampasan itu, negara yang tidak sah itu, dengan nama seorang nabi. Ya, ayah mereka, padahal ayah mereka soleh, baik, amanah, jujur. Yang menangis ya, saat Bunyamin tidak bisa pulang lagi ke Syam, harus menjadi budak di Mesir karena mencuri, tanda kutip ya, mencuri. Padahal tidak mencuri, memang itu siasah Nabi Yusuf supaya adiknya itu Bunyamin tidak ikut pulang ke Syam, karena syariat waktu itu, syariat beliau, dan dimulai dari zaman Nabi Ibrahim, siapa yang mencuri ketahuan sudah di atas nisab, maka hukumannya adalah dia harus menjadi budak. Budak siapa? Budak dari orang yang hartanya dia curi. Gitu. Misalnya ada fulan mencuri harta saya, ketahuan, dia harus menjadi budak saya. Itu syariat Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub, sampai Nabi Yusuf. Nabi Yusuf menjalankan syariat itu. Nah, agar Bunyamin ini tidak kembali ke Syam, terus bersama Yusuf di Mesir, maka dibikinlah caranya supaya seolah Bunyamin ini mencuri. Ya, nah, gampang itulah masalah teknis. Abang-abangnya nggak tahu kalau itu Yusuf. Yusuf tahu. Kan kecil ingat, yang besar kan ingat ya. Ya di samping memang Nabi ya, wahyu. Nah, abang-abangnya itu nggak ada yang tahu kalau ternyata yang
menjadi pembesar di Mesir itu adalah Yusuf, adiknya yang dulu dibuang ke sumur. Nah, ini pun menjawab pertanyaan tadi, bahwa syariat nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW otomatis menjadi syariat kita semua asal belum dimansuh. Wa minhum man aba, dan di antara mereka ada, bukan ada, banyak yang tidak mau. Ya, wa haqqat alaihi dhalalah, telah jelas kesesatan pada diri mereka. Ya nggak mungkin lah mau dinasihati setiap hari, bahkan mau melihat mukjizat. Kalau memang dasarnya kafir, maka dia akan terus kafir. Ya, orang kafir itu tidak kekurangan hujjah. Oh, pantas saja dia kafir karena belum didakwai. Dakwahnya cuma segitu doang. Enggak. Mau dakwah sedikit, mau hanya sampaikan, ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, agar kalian masuk surga, agar kalian tidak kekal di neraka. Cuma dengerin ini doang. Kalau memang dia dapat hidayah, masuk Islam. Mau dinasihati setiap hari dengan bahasa yang luar biasa. Ya, Abu Thalib kurang apa? Abu Jahal, Abu Lahab. Hampir setiap hari diajak oleh Nabi, didakwai oleh Nabi dengan kalimat yang luar biasa. Gak ada kalimat sebagus kalimat Nabi. Gak ada dakwah sebaik dakwah Nabi. Gak ada dakwah sesantun dakwahnya Nabi. Gak ada. Dakwah beliau paling baik, paling sopan, paling santun, paling mengena. Tapi Abu Thalib, Abu Jahal, Abu Lahab tidak bergeming. Kenapa? Haqqat alaihi dhalalah. Allah telah tetapkan bahwa mereka memang harus sesat dan harus kekal di neraka. Rasulullah nggak bisa berbuat apa. Disinilah pelajaran bagi para dai untuk tidak usah membuat bumbu-bumbu dalam dakwah itu. Nggak perlu. Dengan bumbu musik misalnya, gamelan misalnya, pertunjukan misalnya, ya. Ya percuma. Pakai musik atau tidak, pakai gamelan atau tidak, pakai cara ini atau kafir-kafir, beriman. Asbab saja. Orang sampaikan apa adanya, dengan baik, dengan sopan, dengan ramah, dengan santun, dengan jelas, cukup. Terima atau tidak, urusan dia dengan Allah. Mestinya seperti itu para dai. Ya, seperti di negeri kita. Jangan sampai para du'atus salaf lalu tergoda. Kalau gini-gini terus, gimana nih? Sono tolak, sini tolak, bikin masjid nggak boleh, padahal masjidnya sudah ada, cuman dipugar kemudian dibangun lagi. Ya, kayaknya gara-gara kita terlalu sering ngomong bid'ah ini. Kita kurangin dah porsinya, 40%, 30%, 20%. Ya, dia nggak ingetin. Ini memang sunnatullah dari dakwah sunnah. Harus ada seperti itu. Ya, kita nggak ada apa-apanya dibanding Imam Ahmad, Syekhul Islam Ibn Taimiyah, di penjara, keluar masuk penjara, bahkan sampai meninggal di penjara, kan Syekhul Islam. Imam Ahmad 30 bulan kira-kira di penjara, disiksa, mempertahankan sunnah. Kita seperti ini nggak ada apa-apanya. Ingat ini kalimat yang luar biasa. Wa haqqat alaihi dhalalah. Sudah dicap oleh Allah bahwa memang dia harus sesat. Siapapun yang mendakwai nggak akan bergeming. Bahkan pendakwah nomor 1 di muka bumi,
Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mampu menyadarkan Abu Thalib, Abu Jahal, Abu Lahab dan lain-lain. Al-qadaru sabiqul muqaddar bil lauhil mahfuz. Karena sudah ditakdirkan, ditulis di lauh mahfuz. Dan nggak main-main, bukan hal yang baru itu. 50 ribu tahun. 50 ribu tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Ya. Berarti bukan baru. Kesesatan Abu Thalib, Abu Jahal, Abu Lahab bukan hal yang baru, lama sudah direncanakan oleh Allah jauh-jauh hari. Maka semulia, sebaik, sefasih Rasulullah alaihi salatu wasalam, ya nggak akan mampu, karena memang sudah dicap. Apalagi cuman para dai, ya. Maka seandainya hari ini dakwah salaf banyak yang mengikuti, kajian-kajian sunnah luar biasa, maka ini betul-betul karunia dari Allah, izin Allah, bukan hebatnya para dai, bukan hebatnya ustaz-ustaz salaf, tidak. Masuk ustaz-ustaz salaf melebihi para nabi, para rasul. Ya, antum pernah dengar ada nabi yang pengikutnya ruhaid? Rahtun itu kan 3 sampai 9. Rahtun sama dengan bid'ah. Ini ruhaid. Ya, kitab itu kan tebal. Kalau tipis, kutaib. Umar itu kan besar, dewasa. Kalau kecil, umayyah. Apa istilahnya? Tasgir. Nah, rahtun itu antara 3 sampai 9, ya. 9, 8, 7. Ini ruhaid. Mungkin 3, mungkin 2. Apa? Pengikutnya. Padahal dia nabi. Pengikutnya cuman ruhaid. Ya. Bahkan hadis ini dilanjutkan oleh Nabi, wa ra'aitun nabiyya wa laisa ma'ahu ahad. Bahkan aku tahu, cuman tidak disebut namanya oleh beliau. Bahkan aku tahu ada seorang nabi yang tidak punya pengikut sama sekali. Mungkinkah para dai salaf, ustaz-ustaz sunnah lebih mulia, lebih baik dakwahnya dari seorang nabi? Ya nggak mungkin. Nggak mungkin. Dakwah terbaik, dakwah termulia, santun, sopan, benarlah para nabi, para rasul, tidak punya pengikut satupun. Maka jangan sombong seorang ustadz, seorang da'i, ulama yang pengikutnya ribuan, bahkan puluhan ribu, ratusan ribu. Itu kehendak Allah, karunia Allah, bukan kepiawaian dan kehebatan para da'i, para ulama. Tidak. Ya. Maka kita serahkan kepada Allah. Jika Allah menghendaki dakwah sunnah, dakwah salaf itu berkah di negeri kita, bahkan berubah negeri ini menjadi negeri sunnah, entah 50 tahun lagi, entah 70 tahun lagi, entah 100 tahun lagi, mustahil apa tidak? Tentu tidak mustahil. Akan menjadi negeri sunnah ini tidak mustahil. Ya, sebagaimana ucapan Ustaz Yazid rahimahullah, diulang-ulang oleh beliau, ya. Insya Allah dakwah ini akan berkah di negeri ini. Insya Allah, ya. Harapan beliau insya Allah melihat bagaimana tahun 80-an, bagaimana tahun 90-an dibanding dengan tahun 2010, jauh sekali. Apalagi dibanding 2020, jauh sekali. Perkembangannya luar biasa. Apa ini? Karunia Allah. Ya, medsos, radio, internet, ya cuma asbab. Cuman asbab. Intinya Allah yang menghendaki. Nah, biasa kita kan suka menganalisa, ya. Menjadi banyak dari kita menjadi analis-analis, ya. Karena begini, karena begini kan.
lupa ini karena Allah, ini kehendak Allah, ini takdir Allah, ya. Bukan kehebatan, kepintaran, kepiawaian para dai, ya. Sebagaimana para nabi, para rasul, ketika mereka berhasil, ketika mereka sukses, hada min fadlillah, ini karunia, keutamaan dari Allah, kehendak Allah, tidak memulangkan kepada dirinya, ya. Ya, silakan azan dulu. Sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Kita lanjut sedikit. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Beliau membawakan ayat Surah Al-Isra, ya. Allah telah mengqada. Qada ada beberapa arti, bisa selesai. Fa idza qadaitumus shalah, ketika kalian sudah selesai sholat. Ada juga syara'a, mensyariatkan. Wa qadaina ila bani Israil, kami telah mengqada untuk Bani Israel, maksudnya mensyariatkan, memerintahkan. Nah, ini yang mensyariatkan. Wa qada rabbuka, Rabbmu, Tuhanmu telah mensyariatkan, memerintahkan, alla ta'budu illa iyyah, agar jangan sampai kalian menyembah selain Allah. Jangan menyembah kecuali Allah saja. Jangan pernah menyembah selain Allah, walaupun Allah disembah juga. Yang menyebabkan Abu Jahal, Abu Lahab kekal di neraka bukan karena tidak menyembah Allah. Keliru. Abu Jahal, Abu Lahab mengaku menyembah Allah. Apa yang menyebabkan Abu Jahal, Abu Lahab kekal di neraka? Menyembah Allah dan yang lainnya. Ini yang Allah tidak mau. Maka disebutnya tauhid, wahid, satu saja, yaitu Allah saja, tidak boleh ada yang lain. Nah, ayat ini dilanjutkan, wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah terhadap kedua orang tua. Ini luar biasa, ya. Setelah perintah terbesar, yaitu bertauhid, dilanjutkan perintah berbakti kepada orang tua. Maka orang yang memiliki hak terbesar setelah Allah dan Rasulnya adalah orang tua. Antum jangan bilang nomor satu Allah, nomor dua Rasulullah, nomor tiga orang tua. Salah. Salah. Nomor satu Allah dan Rasulnya, gitu. Karena Allah dengan Rasulnya tidak bisa dipisahkan dalam masalah syariat, dalam masalah halal haram, dalam masalah agama. Tidak bisa dipisahkan. Dalam masalah perintah dan larangan, perintah Allah otomatis perintah Rasulullah, perintah Allah otomatis perintah Rasulullah, larangan Rasulullah otomatis larangan Allah, dan begitu seterusnya. Kalau orang tua kan tidak. Apakah perintah Allah otomatis perintah orang tua? Belum tentu. Belum tentu. Berapa banyak orang tua yang melarang perintah Allah, melarang anaknya pakai jilbab, melarang anaknya berjenggot, bahkan melarang anaknya masuk Islam. Ada banyak, ya.
Kalau Allah dan Rasulnya tidak mungkin berbeda. Namanya juga utusan. Ya tentu akan dicoret sebagai utusan kalau membuat kebijakan yang berbeda dengan yang mengutus. Tidak mungkin. Ketika seorang duta besar mengucapkan sesuatu yang berbeda dengan keputusan kebijakan presiden, ya siap-siap dipecat. Ya, dia tidak boleh ngarang sendiri, dia tidak boleh berinisiatif sendiri, dia kepanjangan dari presiden. Ya, namanya juga utusan. Itu yang duta besar. Bagaimana Rasulullah yang paling adil di muka bumi ini, yang paling amanah di muka bumi ini, yang paling jujur di muka bumi ini, mana mungkin mengeluarkan kebijakan yang berbeda dengan kebijakan Allah. Maka sekali lagi, Allah dan Rasulnya nomor satu. Nomor dua, orang tua. Tentu ini bagi laki-laki ya. Nah bagi perempuan, yang paling besar setelah Allah dan Rasulnya adalah suami. Ini luar biasa, suami. Antum pernah dengar, masih ingat ucapan Nabi, kebanyakan penghuni neraka, penghuni surga dulu dah. Ittala'tu fin nari, ittala'tu fil jannati, fara'aitu aktsara ahlihal fuqara. Ditampakkan surga kepadaku, aku lihat kebanyakan penghuni surga adalah orang-orang miskin. Orang-orang miskin. Dan ini sangat sesuai dengan kenyataan. Sangat sesuai dengan kenyataan. Ya. Yang sunnah, yang taat, yang bertauhid, bandingkan aja yang kaya dengan yang miskin. Ya. Wattala'tu fin nari, dan aku melihat neraka, kebanyakan penghuninya wanita. Wanita. Ini nasihat bagi para wanita. Ya, tentang siapa? Tentang orang tuanya? Enggak. Tentang suaminya. Yakfurnal ashir. Kan Rasul ditanya, kenapa? Karena mereka banyak kufur, gak ada terima kasihnya. Mereka kufur terhadap Allah? Enggak. Mereka kufur terhadap suami. Maksudnya kufur? Kufur nikmat. Ya, udah dikasih nafkah, uang belanja yang cukup, ya mungkin juga kadang-kadang kurang cukup. Namanya suaminya bukan kaya raya, ya. Bukannya terima kasih, ya, ada saja. Dan memang iblis tahu persis mana yang benar, mana yang salah, kan iblis tahu persis. Maka ketika yang salah ditiup-tiup oleh iblis, yang benar dibikin pahit, dibikin sulit. Ngomong sama tetangga sopan, ngomong sama temen sopan, ngomong sama saudara sopan, dan itu bagus. Ngomong sama suami, ya nggak ada sopan-sopannya. Apa bang? Kenapa? Nggak ada sopan-sopan. Karena iblis, setan tahu persis mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah. Ya. Padahal mungkin antum pernah dengar, mudah-mudahan pernah ya. Seandainya seorang wanita suaminya kulitnya pernah dengar? Penuh luka, korengan, borokan, lalu dijilati oleh istrinya ini, ya, itu belum cukup. Ini kata manusia paling mulia di muka bumi, utusan dari Allah Rabbul Alamin, ya.
Kalau yang sujud kan antum sering dengar. Ya. Saya kira para wanita juga sering dengar. Tapi ya itulah, setan di mana-mana, iblis di mana-mana. Ya. Lau kuntu amiran. Seandainya aku boleh memerintahkan seorang wanita untuk seseorang untuk sujud kepada sesama manusia, maka akan aku perintahkan para istri untuk sujud kepada suami. Saya kira para wanita tahu, apalagi yang ngaji ya. Tapi ya itulah, setan iblis dibikin lupa. Ya. Bagi laki-laki untuk bernasib seperti Abu Bakar, sulit sesulit-sulitnya. Apa janji Allah kepada Abu Bakar ketika Rasulullah menceritakan tentang banyaknya pintu surga? Ada pintu saum, pintu royan, ada pintu sholat dan sunat, pintu sodakoh, pintu ini, pintu ini. Nah, Abu Bakar bertanya, adakah yang dipersilahkan untuk masuk surga dari semua pintu? Rasul mengatakan, aku berharap, harapan Nabi ya, bukan harapan kita. Aku berharap engkaulah orangnya. Abu Bakar diharapkan oleh Nabi akan dipersilahkan masuk surga dari pintu mana saja. Nah, kita para lelaki untuk seperti Abu Bakar sulit. Ya. Wanita mudah. Cukup melakukan 4 hal. Ayyumamra'atin salat khamsaha. Apa? Salat 5 waktu. Wa shamat syahraha, puasa Ramadan. Nggak usah mikir Senin Kamis 6 hari di bulan Syawal, salat tahajud, salat qobliyah ba'diyah. Cuman 5 waktu, kemudian puasa Ramadan. Wa hafidhat farjaha, menjaga farjinya, menutup auratnya. Terakhir, wa ata'at zaujaha, taat kepada suaminya. Ada yang ke-5, ke-6, ke-7 nggak ada, cukup 4 itu. Karena zakat haji kan belum tentu mampu semua kan. Yang ini pasti mampu. Gitu. Salat 5 waktu, siapa yang nggak mampu? Puasa Ramadan, siapa yang nggak mampu? Menjaga farjinya, insya Allah mampu. Terakhir, taat kepada suaminya. Ini yang berat. Ya, berat seberat-beratnya. Kenapa? Karena ada setan. Ada iblis, dibikin berat oleh setan itu, dibikin berat oleh iblis. Padahal ketika taat kepada yang, apalagi atasan, ya pak, siapa atasan, ya, begitu suami lain ceritanya. Ini yang terjadi. Setan di mana-mana, iblis terus menipu. Ya. Nah, adapun laki-laki yang nomor 1 adalah orang tuanya. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan?